Baik, perkenalkan nama saya Zahira Karavela dari Teknik Kimia ITS angkatan 2024 dengan NRP 5008241014. Baik, pada video kali ini saya akan membahas beberapa latihan soal dari kalkulus 1 yang dapat dilihat dari PDF ini atau di layar ini, yaitu pada nomor 1, 2, dan 3, namun saya akan membahas pada soal nomor 1 dan soal nomor 3. Baik, kita langsung memulai, yaitu pada soal nomor 1, yaitu dapatkan semua nilai A sehingga fungsi berikut ini kontinu di setiap bilangan real dengan fungsi sepotong AX kuadrat min 3 dengan X lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya adalah sin X min 1 ditambah X pangkat 3 dengan X kurang dari 1. Baik, bagaimana cara mengerjakannya? Karena di fungsi X ini itu akan kontinu apabila memenuhi beberapa syarat. Seperti misal F akan kontinu di X sama dengan C dengan syarat nomor 1, yaitu hasil fungsi dari C itu terdefinisi. Selanjutnya nomor 2, yaitu hasil dari limit X mendekati C sama dengan fx itu ada hasilnya, yaitu yang ketiga adalah limit x mendekati c, yaitu fx sama dengan hasilnya adalah fc, hasil yang pertama tadi. Sehingga kita apabila ingin mengetahui hasil A, kita harus mengetahui limit dari kanan dan juga limit dari kiri, hasilnya berapa, dan apabila sama, maka dia kontinu, sehingga apabila dia kontinu, maka nanti hasil dari limitnya akan disamadengankan dan akan ketemu nilai A. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, karena dia limit X-nya dibatasi dari sama dengan 1, lebih besar sama dengan 1, dan juga kurang dari 1, maka kita akan menggunakan pendekatan lim X mendekati 1 dari kiri, dan juga limit X 1 dari kanan, dengan syarat limit X dari kiri berarti X kurang dari 1. Jadi kita dapat menggunakan fungsi sepotong yang sin X min 1 ditambah X pangkat 3, dan untuk fungsi sepotong satunya lagi adalah A X pangkat 3 min 3. Maaf, AX pangkat 2 dikurangi 3. Nah, dari hasil limit ini tadi, dapat diketahui, langsung disubstitusi saja agar dapat diketahui jawabannya, yaitu sin X diganti menjadi 1, yaitu sin 1 dikurangi 1 ditambah 1 pangkat 3 sama dengan sin 0 ditambah 1 sama dengan 1. Untuk hasil yang kedua, yaitu limit X dari kanan, limit X mendekati 1 dari kanan, yaitu A 1 kuadrat dikurangi 3 atau A min 3. Sehingga apabila dia kontinu, maka hasil dari limit X dari kiri dan juga limit X dari kanan, hasilnya akan sama, sehingga kita harus menyamadengankan kedua fungsi ini untuk mengetahui nilai A-nya. Jadi A sama dengan A min 3 sama dengan 1, sehingga hasilnya nanti adalah A sama dengan 4. Seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dapatkan semua bilangan kompleks yang memenuhi persamaan Z pangkat 5 ditambah 4 min 4I sama dengan 0. Baik, dalam bilangan kompleks sendiri, terdapat beberapa rumus yang dapat dihafalkan atau digunakan, yaitu yang pertama adalah Z sama dengan A plus B. Dengan hasil bilangan kompleks tersebut dari persamaan ini dapat diketahui koordinat dari bilangan kompleks, yaitu dengan A sebagai X, koordinat sumbu X, dan juga B, koordinat sumbu Y. Sehingga selanjutnya, apabila kita mengetahui dari persamaan tersebut, kita dapat mengubahnya menjadi Z pangkat 5 plus 4 min 4I sama dengan 0 sama dengan menjadi Z pangkat 5 sama dengan 4I min 4, atau Z pangkat 5 min 4 plus 4I, sehingga dapat diketahui koordinat bilangan kompleksnya adalah min 4, 4. Yaitu dia berada di kuadran 2, koordinat kuadran 2. Baik, selanjutnya rumus yang dapat diketahui atau sudah dapat digunakan yaitu mencari modulus, yaitu R. Modulus atau R yaitu besaran dari Z sama dengan besaran A plus BI atau sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Apabila modulus telah diketahui, R-nya, kita dapat memasukkan hasil dari modulusnya menuju ke rumus yang terbaru, Z yang lain, yaitu R cos theta ditambah I sin theta. Dengan tetanya dari mana? Tetanya terdapat dari theta sama dengan arc tangen atau tangen inverse B per A. Untuk rumus yang terakhir yaitu Z sama dengan Z pangkat N, karena dia pangkatnya polinomial, jadi banyak, seperti apa yang diketahui dari soal, dia Z pangkat 5. Jadi ada lagi rumus untuk mencarinya, yaitu Z pangkat N sama dengan R 1 per N cos theta ditambah 2 pi per N ditambah I. Mohon maaf, tidak cukup. Kita pindah dulu. Tambah I sin theta plus 2 pi per N. Nanti hasilnya akan diketahui dengan K dari 0 hingga seterusnya. Jadi setelah kita mengetahui koordinatnya, maka kita bisa langsung mencari modulus dan juga theta. Dengan R sama dengan
akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A-nya yaitu min 4. Min 4 kuadrat ditambah B yaitu 4I, yaitu berarti 4 kuadrat sama dengan akar 32 atau 4 akar 2. Selanjutnya kita dapat mengetahui tetanya terlebih dahulu sebelum memasukkan ke persamaan Z yang terbaru, yaitu arc tangen atau tangen inverse dari B per A, yaitu tangen inverse untuk B-nya kita dapat mengetahui hasil yang sebelumnya, yaitu B-nya 4 dan A-nya min 4. Sehingga dapat kita tuliskan 4 min 4, 4 per min 4, yaitu tangen inverse min 1. Dan kita telah mengetahui bahwa koordinat tersebut dari bilangan kompleks tersebut berada di kuadran kedua, sehingga kita dapat mengetahui hasil tangen yang hasilnya 1 dan negatif berada di kuadran 2, yaitu 135 derajat atau 3 per 4 pi. Sehingga kita dapat langsung masukkan ke persamaan, yaitu Z. Kita langsung masukkan ke persamaan yang berikut ini saja agar lebih cepat. Karena kita memiliki pangkat banyak, yaitu pangkat 5. Jadi kita dapat langsung tuliskan Z pangkat 5. Mungkin saya copy dulu agar lebih mudah dilihat. Z pangkat 5 sama dengan R yang dapat diketahui tadi 4 akar 2 pangkat 1 per 5 cos 3 per 4 pi ditambah 2 kpi per 5 ditambah I sin 3 per 4 pi ditambah 2 kpi per 5 dengan kita mulai dari K sama dengan 0, yaitu menghasilkan Z sama dengan 4 akar 2 1 pangkat 5 1 pangkat 1 per 5. Selanjutnya cos 3 per 4 pi plus 2K dengan K0 dikali pi, berarti hasilnya adalah 0 per 5 ditambah I sin 3 per 4 pi, karena hasilnya sama jadi plus 0 per 5, sehingga dapat diketahui hasilnya adalah 4 akar 2 pangkat 1 per 5 cos 3 per 4 3 per 20 pi 3 per 20 pi ditambah I sin 3 per 20 pi. Ini untuk yang K sama dengan 0. Selanjutnya K sama dengan 1. Berarti Z, ini Z1 hasilnya adalah ini. Z1 hasilnya adalah jawaban ini. Kemudian Z2 adalah menggunakan K1, yaitu 4 akar 2 pangkat 1 per 5. Cos 3 per 4 pi ditambah 2 kpi atau 2 pi, sehingga K-nya dimasukkan menjadi 1. 2 dikali 1 dikali pi. Hasilnya adalah 2 pi per 5. Lalu ditambah I sin 3 per 4 pi plus 2 pi per 5. Untuk hasilnya seperti ini sudah bisa, karena hasilnya akan sangat panjang. Selanjutnya yaitu K2 dengan Z3 sama dengan 4 akar 2 1 pangkat 1 per 5 cos 3 per 4 pi plus 4 pi per 5 tambah I sin 3 per 4 pi per 5. Kemudian K sama dengan 3 sama dengan Z 4 sama dengan 4 akar 2 pangkat 1 per 5 cos 3 per 4 pi ditambah 2 kpi dengan pi nya 3 berarti 6 pi per 5. Kemudian I sin ditambah, oh my god, tambah I sin 3 per 4 pi tambah 6 pi per 5. Dan yang terakhir yaitu K4, yaitu Z5, atau Z yang terakhir karena pangkatnya seluruhnya ada 5, yaitu hasilnya adalah 4 akar 2 pangkat 1 per 5 cos 3 per 4 pi ditambah 8 pi per 5 ditambah I sin 3 per 4 pi ditambah 8 pi per 5. Baik, dapat diketemukan jawabannya yaitu pada K0, K1, K2, dan K3, K4 dapat diketahui seluruh hasilnya, sehingga yang memenuhi persamaan adalah hasil-hasil dari berikut ini. Kemudian pada nomor 1 telah diketahui bahwa hasil A adalah 4. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai jawaban dari kalkulus 1 sesuai pertanyaan yang ada di sini atau di layar ini, yaitu pada soal nomor 1 dan 3. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.